Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Mayang Yuvitasari dengan NIM 184047779. Materi kali ini kita akan membahas tentang etika dalam perpajakan. Ketika etika dikaitkan dengan perpajakan, maka akan banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Bahkan bisa dikatakan semua pihak ada di dalamnya. Secara subjektif, seluruhr warga negara adalah wajib pajak. Dengan demikian, artinya etika perpajakan ini wajib dimiliki, dimengerti, dan diamalkan oleh setiap individu seperti halnya etika berpakaian, dan sebagainya. Pendapatan terbesar negara ini didapatkan dari sektor pajak. Pajak inilah yang digunakan untuk pembangunan baik sektor infrastruktur maupun pembangunan di bidang lainnya. Nah, dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan, khususnya yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasanya sering juga disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Lalu kita bahas tentang kode etik pegawai Dirjen Pajak. Kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan kode etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ataupun good governance. Kemudian, apa aja sih yang wajib dilakukan oleh pegawai pajak? Nah, yang harus dilakukan yang pertama adalah 1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. Lalu yang kedua, bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, mengamankan data atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. 4. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, mentaati perintah kedinasan. Nah, perintah kedinasan ini merupakan perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan. Lalu yang keenam ada bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak. 7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. Yang kedelapan, menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir adalah bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan. Kita masuk ke contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Alangkah kecewanya begitu mendengar adanya sebuah penyimpangan yang melibatkan antar institusi di negeri ini berkaitan dengan pengelolaan pendapatan. Bagaimana pembangunan di negara ini akan maju jika pendapatan untuk membangun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi? Apalagi penyimpangan ini sudah dianggap menjadi sebuah tradisi, namun sangatlah tidak bijak ketika kita membicarakan etika perpajakan. Kita hanya menunjuk satu pihak saja, misalnya pemerintah yang bertindak sebagai fiskus. Tidak dapat dipungkiri bahwa fiskus merupakan salah satu aktor utama dalam perpajakan. Namun, ada dua aktor utama lainnya, yaitu konsultan pajak dan wajib pajak itu sendiri. Contoh kasus yang saya ambil adalah kasus perusahaan kelas atas di Denpasar. Tiara Dewata Group diduga menggelapkan pajak periode 2005 dan 2006. PT Tiara Dewata Group melanggar etika dalam perpajakan. Modus yang dilakukan perusahaan ini adalah menyiutkan nilai omset perusahaan dan pembukuan ganda alias double accounting. PT TDG selama kurun waktu 2005 sampai dengan tahun 2006 hanya menyetorkan 30% hingga 35% dari omset sebenarnya, sehingga
pajak penghasilan atau PPh, maupun pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi kecil. Tiara Dewata mempunyai dua sistem pelaporan keuangan, yaitu tipe A dan tipe B. Bila PT TDG menggunakan konsultan pajak, prinsip-prinsip etika yang dilanggar ada yang pertama itu prinsip integritas atau kejujuran. Prinsip kejujuran dapat ditunjukkan dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan pajak dengan benar tanpa adanya manipulasi. Nah, PT TDG tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan yang sebenarnya. Perusahaan tersebut hanya menyetorkan 30% hingga 35% saja dari omset yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan PPh maupun PPN yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan. Pada kasus PT Tiara Dewata Group sudah sangat jelas melanggar prinsip keadilan. Ini dapat kita lihat dari adanya double accounting yang dilakukan oleh perusahaan, di mana penjualan sesi kedua yaitu yang dilakukan pada sore dan malam tidak dilaporkan ke dalam SPT, padahal penjualan pada sesi kedua inilah yang paling banyak mendapatkan keuntungan yang lebih dari sesi pertama, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Kemudian yang ketiga, prinsip independensi, yang berarti seorang praktisi tidak mudah dipengaruhi dalam menjalankan tugasnya dan tidak memihak kepentingan siapapun yang bertentangan dengan prinsip integritas. Apabila PT Tiara Dewata ini menggunakan konsultan pajak dalam menjalankan prakteknya, maka sudah dipastikan bahwa PT TDG ini akan melakukan kerjasama untuk menggelapkan pajaknya, sehingga konsultan pajak tersebut sudah dapat dipastikan tidak independen. Dan yang terakhir, prinsip perilaku atau tanggung jawab profesional. Setiap praktisi pajak harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan citra profesinya. Dari sisi tanggung jawab profesional, sudah jelas konsultan pajak tersebut melanggar hukum yang sudah ditetapkan, sehingga akan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan oleh konsultan pajak tersebut. Baiklah teman-teman semua, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan materi yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.